Dan saya simpulkan debat soal ijazah ini dua kubu ini, yang satu bahasanya data forensik gitu ya. Kalau dari sisi yang satu beliau-beliau ini penjara, borgol, gitu kan, awas sudah pidana, awas itu bahasanya ya. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi. Dia orang Solo, saya orang Madura. Nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi. Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Seandainya innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi. Dan yang kedua, saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu ini, karena beliau nyerepet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami, ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART NU-nya nggak boleh melarang seorang Rois Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat, bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah, teman-teman Ansor itu, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 1:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua, laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut melaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, Gus sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi, nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini, kalau nggak datang ke sini online lah, bagaimana lah. Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas. Dan saya nggak minta maaf.